Februari 2008. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya gue nggak ikut, soalnya gue nggak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Dulu miskin, sekarang juga sih. Betul, gue orang yang nggak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak karena di kelas gue cuman gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun ngeledek gue, harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ketawain gue. Hati gue sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Gue marah, gue kesel, gue pengen berhenti sekolah aja. Tapi gue coba kuat, gue coba bertahan. Gue maksain senyum, padahal gue pengen banget nangis. Kesel gue, mereka nggak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau nggak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gue karena gue nggak pernah ikut ke kantin. Keadaan orang waktu itu sulit banget, sampai kita keluarga jarang makan. Dan disitulah gue mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan ya mending gua puasa. Lama-lama gue jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah mulai kerja ini itu. Uangnya buat nyokap sama adik perempuan gue. Kalau ada sisa, gue suka kumpulin buat bayar uang SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gue juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gue nggak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal, kaki gue perban biar ada alasan nggak pakai sepatu. Padahal kaki gue nggak kenapa-napa. Yang betul itu sepatu gue belum kering dan rusak. Waktu SMA, gue cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua gue lakuin, yang penting dapat uang. Nah, dari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, gue kerja di pasar. Gue jadi kuli panggul. Pas gue lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gue yang lihat, dia cewek. Nah, dia nyamperin gue, lalu nanya, "Arya, lagi ngapain?" "Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor HP kakak, ini ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, gue belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gue pulang cuma buat ganti baju doang. Gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang ke kakak ya." Nah, di situ gue ketemu sama abangnya, dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh ya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang." Intinya gue dapat kerjaan jadi tur ke Gunung Salak. Bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok 3 cewek, orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil, gue jadi tukang bawaan logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya, berat nggak?" Gue senyum sambil bilang, "Udah biasa kak." Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua kumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh ya,
Di rombongan itu, gue yang paling muda. Gue 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain, umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakaknya kelas gue yang paling tua. Di malam itu, kita bikin game peraturan. Semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada, tapi dia nggak bilang namanya siapa. Coba ngasih petunjuk, cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun Mita nggak mau jawab. Singkat cerita, botol pun diputar. Semua kebagian bertanya dan juga menjawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakuti kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula. Game selesai, semua bubar. Pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana nggak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam kedua, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu, Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya. Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn, tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau bilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gue sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gue nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang ngobrol. Lagi sih ngobrol, si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gue, Arya, abang nggak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Gue juga lihat. Kaget gue. Ternyata ada yang melayang. Yang melayang itu warna putih. Pertama, gue nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang melayang itu mantel. Mantelnya berwarna putih. Gue nanya ke si abang, bang, itu mantelnya Ririn kan? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa. Biar besok aja. Gua, ya udah nurut aja. Orang gue juga takut mau ngambil itu mantel. Itu mantel ngelayang lumayan lama. Gue sama si abang liatin aja terus, tapi nggak berani ngambil. Mantel sempat mutari tenda cewek, lalu hilang gitu aja, nggak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja nggak jelas, apalagi gue takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang. Gue sambil abang ganti ronda, gue jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Gue masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang. Gue giliran jaga, tapi gue nggak sendirian. Gue ditemani sama Rokok dan Bandre. Gak lama, 2 cewek keluar, Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing, katanya minta antar. Ini gunung kan nggak ada WC umum kayak terminal. Mau nggak mau, kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang. Dia mulutnya kayak kebo, susah dibangunin. Mau nggak mau, gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, Rin, tunggu. Kita berhenti. Ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Rin bilang, nggak tahu. Ayo cepetan. Gue udah nggak tahan. Pas nyampe ke sungai, mereka kan buang air. Gue jaga. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa tuh putih-putih?
Nah loh, gue kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya ya gua. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih?" Bercandanya keterlaluan ah. Gue nggak banyak omong. Padahal sebelumnya gue sama si abang ngelihat jelas kalau tuh mantel kelayang sendiri. Udah dari sungai, kita balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tah, lu tadi pas gue mau ke sungai, lu manggil gue ya?" Mita jawab, "Orang gue baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada. Ini gue lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali lagi gue silent, mulut seksi gue ini gak banyak omong. Masuk ke tenda, gue gak bisa molor. Gue masih kepikiran mantel yang ngelayang. Suara yang manggil Ririn sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak, dan gak pernah mau lagi ngiji Gunung Salak. Cukup, itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa, udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat. Tenda hampir rusak. Ririn teriak, "Lepasin." Dia coba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa ngelepas-lepas juga. Kita semua bingung. Kita semua pada panik. Gua apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, "Tolong lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang gue masih suka kebayang. Kejadiannya cepet banget. Gue takut. Gue juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik. Semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus tolong Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2. Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. "Rin," nyebut Rin, "istighfar." Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik. Api unggun mati. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi, pindah-pindah tempat. Gak berhenti-henti nangis. Semua makin panik, ketakutan. Waktu itu gue juga nangis. Gak lama Mita sadar terus bilang, "Pengen pulang." Kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gue takut. Gue juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus, tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang, "Jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang. Tolongin." Mita sama Laras nangis terus-terusan. Sambil jalan mereka ngomong, "Kasihan Ririn." "Tolongin Ririn apa? Jangan tinggal, kasihan." Ya kita mau nolong gimana? Dianya jadi pocong. Dikejarnya susah. Gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP Ririn. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn, nanyain posisi di mana. Di situ gue dengar bapaknya ngomong, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn jangan pakai mantel bapak." Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, "Pa, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolongnya gimana." Bapaknya Ririn marah. "Kasih tahu saya alamatnya, saya ke sana sekarang." Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta, tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu, nungguin bapaknya Ririn yang datang.
Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja, soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gue sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja, dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapak yang bilang kalau seminggu gak bisa dinemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatengin semua orang pintar di daerah gua, ngasih sayembara. Siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya, orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja akan saya kasih. Gue yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama, gue bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkap pocongnya Ririn. Gue yang masih umur 17 tahun udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan sekeliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temui, malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat, nggak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gue yang meramin mata karena gue nggak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayak gitu. Gue juga denger kakek yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-ngeraung gitu. Dia komunikasinya sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pintar, Arya jangan merem. Dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja tapi ngeliat ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gue nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Yang benar aja tuh. Gue buka mata, liatin tanah. Gue nangis kayak anak kecil, nggak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai, orang pintarnya merangkul gue sambil bilang, udah jangan nangis lagi, udah nggak ada. Saya lupa nutup mata batin Arya. Dari situ rombongannya akan kumpul. Gue dengar obrolan sama orang pintar dan bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilempari sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak terima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata benar aja, pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka melihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya ada yang kedengeran, tapi pocongnya nggak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut, meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkap pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu, waktu mau habis. Kalau nggak cepat-cepat ketemu, Ririn pasti mati, terus nggak diterima di bumi. Gue mau nggak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diam, pada ketakutan. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkepnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkep, pocongnya loncat, lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dia yang ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang gitu, kayaknya. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkapnya, butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi, tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busik juga.
Dia lemas, dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kenceng. Ada suara petir juga. Anjing, gue cepet-cepetin. Kalau gue tipu gimana? Kampret. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit. Hampir 4 hari gue ngejagain. Nyokapnya datang semua sama Laras. Ibunya mendukung Ririn, pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gue jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu. Gue dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan lainnya. Gue baru mau jawab, udah ada yang nanya lagi. Bacot.